Wal muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara mana Allahu an, yang selama ini masih suka membicarakan aib orang. Beli kangkung 1 ikat, ngobrolnya 1 jam. Dulu orang yang dibicarakan dia anak dia saja. Sekarang anak artis dia bicarakan, anak pejabat dia bicarakan, anak ustadz dia bicarakan. Saking banyaknya anak orang dia ceritakan, anak dia pun tak tahu sudah masuk ke dalam air panas. Masak anak segala. Asik membicarakan aib orang lain. Maka setelah hijrah ini berhenti dari aib, ghibah, namimah, adu domba, gosip, pindah kepada tasbih. Ambil tasbih, bertasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Besok ngaji jangan cuma ceramah. Buat kalian ceramah tadi malam ya, ramainya. Bukan di situ letak keberhasilan ngaji, berubah perilaku. Pulang dari sini, ambil tasbih. Besok pagi mau ke pasar pagi, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Sudah lama nggak ketemu ya Zeng. Gimana kabar anak si Anu? Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah, ringan di lidah. Apa dia? Itulah dia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berhentilah bercerita aib orang lain. Makan bangkai saudaranya. Isu bangkai tikus. Berapa banyak orang berhenti usaha bakso gara-gara isu bangkai tikus. Tapi memakan bangkai saudara, sampai sekarang orang tak berhenti. Acara makan bangkai pagi, acara makan bangkai siang, acara makan bangkai malam yang dikemas dengan bahasa Inggris. Makan bangkai. Coba cari di kamus bahasa Inggris Oxford. Makanbangkai.com, enter. Makan bangkai itu bahasa Inggrisnya apa? Infotainment. Makan bangkai pagi, makan bangkai siang, makan bangkai malam. Kenapa ratingnya bisa tinggi? Karena umat Islam yang menonton. Yang punya TV siapa? Tetangga sebelah. Yang punya acara siapa? Kawan sebelah. Yang nonton siapa? Bini di rumah. Berhenti. Lalu apa isi pengajian? Silakan. Saya tak suka pengajian Ustadz Somad. Oke, tak masalah. Pengajian Ustadz yang lain. Saya sukanya ustazahnya emak-emak, Mama Dede. Dari Pak Ian Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni, tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik, belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, "Kok, berapa harganya cincin ini?"
100 juta lah. Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun bapak ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik. Atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Nah, karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa, wa taubatan qablal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Apa hukum mengambil milik orang lain secara kebiasaan tak terlalu bernilai baginya? Contoh ngambil Pepsodent, habis diambil punya orang. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Saya duduk di lounge tempat sebelum naik pesawat untuk menunggu pesawat di Cengkareng. Pas duduk sama yang ngantar, Ustadz kalau mau minum makan silakan. Oh nggak enak lah saya makan sendiri. Bapak minum juga, ayo kita makan sekalian. Saya nggak ada hak Pak Ustadz. Tiket pesawat kan tiket Ustadz. Padahal kalau dia mau ngambil tak ada orang melarang, karena dari situ. Lama saya itu diam. Masih ada orang sekarang masih takut makan subah. Dia petugas di situ. Bapak kan petugas di sini. Saya petugas hanya untuk ngontrol Pak Ustadz. Kalau saya makan itu bukan punya hak saya Pak Ustadz. Masih ada orang-orang bersih sekarang. Ini Pepsodent kan malu betul, masuk neraka gara-gara Pepsodent. Kalau masuk neraka gara-gara sedan Terrano, Nissan masih bangga. Kau masuk neraka kenapa? Pas nanti sampai di neraka masuk kenapa? Inilah gara-gara Pepsodent aku masuk.